Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa sampai dengan hari ini, sholat tarawih malam hari ini, juga ibadah-ibadah yang lainnya. Harapan kita semoga puasa kita, tarawih kita, serta ibadah yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah sebagai bulan pembebasan dari api neraka. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang menjelaskan banyak keutamaan bulan Ramadan, yang diantaranya disebutkan di sana, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir wa inna lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin. Yang artinya, wahai pencari kebaikan, sambutlah bulan Ramadan. Wahai pencari keburukan, berhentilah kamu dari keburukan. Dan sesungguhnya bagi Allah ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malamnya di bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa pembebasan dari api neraka itu tidak bersifat otomatis. Artinya tidak setiap orang yang berpuasa pasti akan dibebaskan dari api neraka. Karena masih banyak orang-orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Maka orang yang dengan puasa seperti ini tentunya tidak akan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Jadi pembebasan ini bersyarat. Maka kalau kita ingin termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka dengan ibadah puasa kita, maka kita harus melengkapi dengan syarat-syarat yang lainnya. Di antaranya yang pertama adalah dengan tauhid. Artinya kita harus meluruskan akidah kita, meluruskan tauhid kita, dan menjauhi dari segala bentuk kesyirikan. Karena syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Yang artinya bahwa sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Juga syirik ini akan bisa menghapuskan atau menggugurkan pahala amal ibadah seseorang. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah menyatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Yang artinya, dan sungguh telah diwahyukan kepadaku dan kepada nabi-nabi yang sebelumku, la in asyrakta, jika kamu menyekutukan Allah, layahbatanna amaluka, niscaya amalmu akan hancur, wala takunanna minal khasirin,
dan sungguh kamu akan termasuk di antara orang-orang yang merugi. Dan syirik juga akan mengakibatkan orang masuk ke dalam api neraka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk neraka, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itulah kita perlu membersihkan akidah kita. Kita perlu menguatkan tauhid kita. Karena sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, selama dia mempunyai tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahannya. Ini Allah nyatakan dalam sebuah hadis qudsinya. Allah berfirman, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan." Kata Allah, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu jika kelak datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi." Bayangkan, orang menghadap Allah dengan dosa sepenuh bumi. Akan tetapi engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun juga, kata Allah, maka aku akan berikan kepadamu ampunan seluas bumi pula. Itulah keluasan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat pertama yang harus kita penuhi adalah dengan bertauhid kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua adalah dengan memperbanyak amal soleh. Karena sebagaimana yang Allah nyatakan bahwa semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan akan menghapuskan semua dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Bahwa sesungguhnya semua kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan semua keburukan-keburukan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian semuanya menuju ampunan Tuhanmu dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lewat ayat ini Allah menyeru kepada kita untuk bersegera melakukan segala amal soleh, melakukan segala kebajikan yang apabila kita kerjakan, maka akan memudahkan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah, akan memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Yang Allah katakan surganya itu seluas langit dan bumi. Ini tidak untuk membatasi luasnya surga. Hanya sekedar untuk menerangkan bahwa surga itu amat sangat luas sekali. Karena di antara makhluk Allah yang paling luas yang diketahui oleh manusia adalah langit dan bumi. Sehingga untuk memberikan gambaran bahwa surga itu sangat luas, Allah mengatakan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Hanya sekedar untuk menerangkan, tidak untuk membatasi. Dan surga yang sangat luas itu dengan segala kenikmatannya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idzastunibatil kabair. Bahwa sholat yang 5 waktu antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya, itu sebagai penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya selama dijauhinya dosa-dosa yang besar. Maka hadis di atas menunjukkan bahwa segala kebaikan, segala amal soleh yang kita kerjakan itu akan menghapus segala dosa dan kesalahan kita, sehingga dengan demikian akan memudahkan kita untuk mendapatkan pembebasan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syarat yang ketiga adalah dengan taubat. Taubat artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sumbernya dari sahabat Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Kullu ibni Adam khatta'un, wa khairul khatta'ina tawwabun." Bahwa setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, bahkan sering berbuat salah dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sumbernya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah." Bahwa orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Maka dia berhak untuk mendapatkan pengampunan dari Allah dan juga berhak untuk mendapatkan pembebasan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, sebesar apapun dosa kita, janganlah kita pernah putus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang bertindak melampaui batas terhadap dirinya dengan banyak melakukan dosa dan kesalahan, janganlah kalian berputus asa dari rahmatku, karena sesungguhnya Allah lah yang mengampuni semua dosa. Juga ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sumbernya dari sahabat Abu Hurairah, di mana Nabi menceritakan ada seseorang yang berbuat dosa, kemudian dia menyesal dan mohon kepada Allah untuk mendapatkan ampunannya dengan mengatakan, "Rabbi inni aznabtu dzamban faghfirhu li." Ya Allah, aku telah berbuat dosa, tolong ampunilah aku. Maka pengakuan dosa daripada orang ini dibalas oleh Allah dengan jawaban, "Alima abdi annalahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi qad ghafartu li abdi." Hambaku sadar kalau dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa dan dia telah minta ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa hambaku itu. Namun apa yang terjadi? Tsumma amila dzamban akhar. Kemudian dia berbuat dosa yang lain lagi dan kembali minta ampun kepada Allah, dan Allah mengampuninya sampai 3 kali. Setelah 3 kali, ternyata apa? Tsumma amila dzamban akhar. Kemudian dia berbuat dosa yang lain untuk yang keempat kalinya. Maka pada kali yang keempat, jawaban Allah agak beda. Allah mengatakan, "Alima abdi annalahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi ushidukum anni qad ghafartu li abdi falyamal ma syaa." Untung hambaku masih sadar kalau dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa dan dia telah minta ampun kepadaku, maka saksikanlah oleh kalian semuanya, wahai hambaku,
sesungguhnya aku telah mengampuni dosa hambaku ini dan aku persilahkan dia untuk berbuat sesuka hatinya. Tetapi masalahnya adalah masalah ajal. Itu yang kita takutkan. Yang kita takutkan, kita berbuat salah dan dosa, kemudian belum sempat tobat kepada Allah, kemudian Allah cabut nyawa kita. Itulah yang kita takutkan. Tetapi selama hamba itu mau menyadari akan kesalahannya dan meminta ampun kepada Allah, maka yakinlah Allah pasti akan mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahannya. Oleh karena itulah, mumpung kita di bulan Ramadan, banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah dengan harapan semoga Allah ampuni dosa kita, dan dengan memenuhi ketiga syarat di atas tadi, juga dengan ibadah puasa kita mohon kepada Allah semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan dibebaskan dari api neraka. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.